Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pokem Podcast Kementerian Agama Kabupaten Merangin. Boleh tepuk tangannya, kameramen. Support yang luar biasa. Apa kabar semuanya, sobat Pokem, sahabat religi di seluruh Indonesia, dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya ya. Hari ini kita bisa hadir lagi untuk menemani Anda ya. Sebagai kita bisa, insya Allah gitu ya. Kita bisa sebagai pusat informasi, pusatnya edukasi, dan juga pusatnya inspirasi buat Anda semua. Sobat Pokem, sahabat religi dimanapun Anda berada. Tentunya di awal perjumpaan kita kali ini, apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga semuanya dalam keadaan berbahagia, berkumpul bersama orang-orang yang Anda cintai. Tidak menutup kemungkinan, mungkin sobat Pokem ataupun sahabat religi ada yang sedang sakit, ada yang sedang terbaring di rumah sakit. Kita doakan semoga cepat sembuh, semoga cepat kembali berkumpul bersama orang-orang yang Anda cintai, tentunya bisa beraktivitas lagi gitu ya. Aktivitas yang sehari-hari Anda lakukan tentunya. Baik, apa kabarnya? Sudah lama kita tidak bertemu di sini. Ada rasa kangen, ada rasa rindu. Tentunya kita hari ini hadir dengan orang-orang yang sangat spesial. Guest star kita juga sangat spesial hari ini. Siapa dia? Nanti saya beritahu. Tapi sebelum itu gitu ya, mungkin hari ini gitu ya, apapun keadaan Anda, apapun kondisi Anda, saya tentunya mendoakan semuanya baik-baik saja gitu ya. Mungkin dalam hidup Anda ada banyak kendala dalam proses kehidupan, tapi ingatlah, berapa besar kendala yang Anda hadapi, ingatlah Allah punya kendali. Berapa besar masalah yang Anda hadapi, ingatlah Allah pasti punya solusi. Oh, luar biasa. Kata-kata hari ini, catat ya. Dan tentunya hari ini senang sekali hadir lagi untuk menjumpai Anda. Kita akan ngobrol santai tapi serius, serius tapi santai tentunya bersama guest star kita, bersama bintang tamu kita yang sangat spesial. Di tengah kesibukannya, di tengah jadwalnya yang bukan cukup, yang sangat padat gitu ya, bisa hadir untuk bersama kita, bisa hadir bersilaturahmi, hadir di sini tentunya sesuatu yang sangat spesial bagi kita, tentunya sesuatu yang sangat berharga bagi kita, momen yang sangat kita tunggu sebenarnya dari dulu. Oleh karena itu, langsung saja, ini dia gue star kita, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi. Oh, selamat datang Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bapak, sehat? Baik. Alhamdulillah sehat. Bagaimana Bapak perjalanan dari kota Jambi menuju Merangin ini? Cukup melelahkan gitu Pak ya. Iya. Kayaknya gitu, dan juga kebetulan pada saat ini memang kita melaksanakan lagi bulan suci Ramadan gitu Pak ya. Iya. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di tengah jadwal Bapak yang sangat padat, yang luar biasa, hadir di sini bersilaturahmi bersama kami. Tentunya terima kasih yang luar biasa kami haturkan kepada Bapak. Sudah bersilaturahmi di ruangan podcast kami yang cukup sangat sederhana. Terima kasih sekali lagi Bapak. Baik Bapak, kalau kita ngomongin jadwal Bapak yang sangat padat, kunjungan ke Kementerian Agama Kabupaten Merangin ini, boleh dibisikin sedikit nih Pak, agenda apa yang akan disampaikan mungkin dalam kunjungan ke Kabupaten Merangin ini Pak? Ya, alhamdulillah. Sebenarnya ini momentum Ramadan ini kan ajang silaturahmi, dan selama ini kita belum sering ketemu sih, tapi di momen Ramadan ini kan jarang. Iya, jarang. Sekali silaturahmi, selain pembinaan dan sharing. Okay. Dan kita juga menyapa masyarakat juga. Ini sudah kabupaten yang ke-6. Oh, ke-6, baik. Kemarin saya dari Sarolangun ya, dan alhamdulillah di sana kita bersama kawan-kawan di Sarolangun ya sharing lah. Samping juga kita ingin dapat masukan dari kawan-kawan yang kita tahu bahwa agregat dari semua yang apa saya lakukan ini juga dilakukan oleh teman-teman di level dari mulai yang langsung berhadapan dengan masyarakat sampai ke level yang ke atas. Ya, tanpa kawan-kawan di lapangan kan saya ini kan pekerjaan saya tidak terpenuhi lah. Oke, baik. Jadi target-target kinerja, target-target yang harus dicapai, bagaimana tagline kita kan Kementerian Agama yang berdampak. Betul. Bagaimana program-program itu saya pastikan bahwa program ini dijalankan. Betul, berdampak ke masyarakat langsung Pak ya, gitu ya. Tadi saya mampir di KUA, mampir di madrasah juga, lihat kawan-kawan di sana. Oke. Ya, baik. Tentunya apa yang menjadi program yang selama ini berjalan dengan lancar Pak ya? Iya, kita ini kan ada
apa namanya, perjanjian kinerja ya. Betul, perkin ya, Pak ya. Perkin. Jadi perkin saya ini kan dibagi habis gitu kan. Betul. Sampai ke teman-teman di level paling bawah itu kan misalnya teman-teman kita yang bekerja sebagai penyuluh. Penyuluh ya. Saya ingin dapat masukan dan juga memberi masukan ya Betul. dengan kawan-kawan di penyuluh itu sebenarnya isu-isu apa yang hadir. Misalnya soal early warning system itu kan ada si rukun. Iya. Nah, ini kan inputnya dari penyuluh. Iya, betul. Karena penyuluh lah yang memang bersama masyarakat sehari-hari. Orientasi langsung ke masyarakat gitu Pak ya. Pak Kemenang ini kan cuma Iya, di seputaran ada ya kadang-kadang, tapi kan mereka yang hari-hari. Betul. Kita seprovinsi Jambi punya 463 penyuluh. Oh, iya. Dan satu penyuluh itu melayani sasarannya 10 kelompok. Oke. Jadi ada, kalau di kota dia 20 ya. Jadi ada ribuan. Kalau kita hitung ya hampir 5.000 sasaran yang Iya. penyuluh Seprovinsi Jambi. Iya. Jadi mereka memang artinya umat ini bersama mereka hari-hari. Punya penyuluh hadir di tengah masyarakat. Iya. Termasuk juga penghulu gitu kan. Nah, sekarang revitalisasi KUA itu sangat banyak sekali. Nah, salah satu tuh dari early warning system itu ya perlu kita deteksi dini ya. Problem-problem keagamaan, ada aliran yang mungkin dianggap oleh masyarakat itu menyimpang, padahal mungkin mereka butuh penjelasan. Betul. Atau soal pendirian rumah ibadah, soal ya macam-macam ya, termasuk soal ekonomi yang bisa berimbas kepada kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan beragama. Baik, luar biasa. Jadwal yang luar biasa, yang jelas Bapak hadir untuk memastikan program ini benar-benar pastinya berdampak kepada seluruh masyarakat, gitu Pak ya, tanpa terkecuali gitu. Kita juga berharap program yang dijalankan ini yang memang tepat sasarannya, gitu Pak ya. Jadi momen puasa ini kan tadi saya ngobrol sama penghulu ya, penyuluh, dan ada juga guru madrasah, teman-teman di KUA ya. Nah, sebenarnya sambil dari ngobrolan kan saya dapat masukan apa kira-kira yang terus kita juga memberi masukan bagaimana ya kita ini kan harus mengubah cara melayani masyarakat hari ini. Masyarakat tuh tuntutannya sudah banyak gitu kan, kesulitan mereka banyak, ekonomi hari ini, nah, mereka juga butuh pendampingan. Nah, ketika agama hadir ya, menjadi pondasi gitu Pak ya. Ini kan menjadi sebuah solusi lah. Nggak ada di agama itu yang nggak dibicarakan. Semua solusi apapun soal ekonomi, politik, budaya, segala macam itu ada. Bahkan kehidupan pribadi pun ada. Nah ya kita punya instrumen sangat banyak kan. Termasuk soal keluarga, kita punya BP4 gitu kan. Bagaimana melakukan pembinaan terhadap keluarga. Expertnya banyak di Kementerian Agama. Nah, potensi ini sebenarnya tidak maksimal. Banyak ya saya tahu sih bahwa kawan-kawan kita di lapangan ini luar biasa. Mereka ya ahli di bidangnya masing-masing, basicnya mereka macam-macam. Mereka ya kebetulan mereka menjadi ASN kan, pengabdi daripada, tapi mereka juga tidak meninggalkan passion mereka masing-masing. Ada yang tamat pesantren, punya pesantren, ada yang ustadz ya dia, walaupun dia di kantor tapi di masyarakat dia jadi tokoh yang selama ini ya banyak pengikutnya lah. Yang sudah dijalankan sehari-harinya gitu Pak ya. Mungkin ini namanya Kementerian Agama yang berdampak ini kita lebih mudah bicara. Iya. Baik. Nah, hari ini masyarakat kan ingin semua salurannya tidak ada yang macet. Ketika mereka menyampaikan pendapat, ketika mereka menyampaikan usulan. Nah, kalau untuk ya di level yang di KUA, di madrasah juga kita ingin berapa program-program prioritas Kementerian Agama dirasa sebenarnya soal serukun ya, kerukunan dan cinta kemanusiaan. Bicara soal kerukunan ini kan ya rukun tuh mulai dari rukun dari rumah tangga. Iya betul sekali. Ya kan baru dari masyarakat. Dari internalnya dulu gitu Pak ya. Jadi dari keluarga yang tidak bermasalah. Nah, dan cinta kemanusiaan itu salah satu ya asta prioritas dari Kementerian Agama. Bagaimana ya ketika bicara soal kemanusiaan tidak cerita agama. Betul. Nah, saya sering nyontohin hal-hal yang kecil saja. Misalnya kita menolong orang. Masa kita nanya agamanya dulu harus menolong orang. Soal perut ini kan tidak ada agamanya kita ini.
Ada orang kecelakaan di jalan, apa kita harus tanya? Tanya dulu, lihat dulu KTP-nya, identitasnya gitu, Pak. Islam apa bukan gitu kan, terus tanya. Ya kalau orang jatuh ke sungai, masa kita mau tanya dulu baru nolong orang? Ini kan soal kemanusiaan sebenarnya di dalam diri kita itu ada gitu, kemanusiaan. Cuma tinggal harus ada yang ngingati. Betul. Untuk membangun rasa kemanusiaan, empati yang lebih tinggi, gitu, Pak ya. Nah ini kan apalagi kita di agama ya, sebenarnya Menteri Agama mengingatkan kita agar mendekatkan ajaran agama dengan pemeluk agama, supaya nih pemeluk agama ini punya jalan, peta jalan hidupnya. Kan? Nah, peta jalan hidup ini kan di agama ini kan harus diajari mulai dari kecil bagaimana mengenalkan agama. Dari keluarga ya, mulai kita ini kan Kementerian Agama ini kompleks yang kita kelola. Mulai dari orang belum lahir sampai orang itu mati gitu kan. Sampai orang sudah mati itu kita ngajak juga yang didoakan juga yang sudah meninggal itu kan. Betul sekali. Bagaimana mengajak keluarga mengajak beramal jariah. Kamu masih bisa nolong keluarga kamu loh. Walaupun keluargamu sudah meninggal. Sudah tiada. Iya kan, apabila matinya ada Adam itu kan hanya anak yang soleh, amal jariah dan ilmu yang bermanfaat. Nah, amal jariah tuh ya salah satunya wakaf. Nah, hari ini kan trennya wakaf uang betul sekali. Ya kan, zakat kita udah selesai lah. Kalau Kementerian Agama tuh sebenarnya ya harusnya kita tuh sudah selesai urusan zakat, kita sudah ada dibicarakan lagi. Harusnya seperti itu, makanya Pak. Kemarin ada sempat Menteri Agama ngobrolin. Kepotong tahan dulu Pak, nanti kita bahas lagi Pak ya. Nanti masalah itu nanti kita ngobrolin lagi. Tahan dulu. Oke, baik. Nah, kita sedikit ke topik yang agak ini dulu Pak. Saya juga kemarin ada melihat dari Pak Menteri bahwasanya sekarang ini kan memang lagi kulturalnya di bulan Ramadan, bahwasanya sesaat lagi ada budaya mudik. Dari Pak Menteri juga ada instruksi bahwasanya kita menyediakan masjid yang ramah bagi pemudik. Nah, untuk kesiapan Provinsi Jambi sendiri gimana nih Pak? Kita kemarin berapa kali rapat ya sama Kapolda, terus video conference juga dengan Kapolri, dengan lintas sektoral. Bahkan nih dalam hari besok Jumat kita juga rapat dengan Polda ya sama lintas sektoral untuk menyiapkan arus mudik. Nah, kita ini kan akan panjang ini. Betul. Jadi akan panjang mulai tanggal 13 itu hari terakhir. Sampai dengan akhir bulan yang masuk Maret. Kantor ya. Tapi ada WFA. WFA kan bukan libur nih. Jadi para ASN nih jangan berpikiran WFA itu libur gitu. Jadi kalau di perintah Pak kan kita libur, nggak ada libur. Nggak ada kerja WFA. Anywhere ya. Anywhere. Di mana kalau sekarang kan kita WFH home ya. Kalau sekarang anywhere. Nah, jadi boleh mungkin lagi di jalan atau di mana ya, tinggal bagaimana. Nah, tradisi mudik ini kan cuma ada di Indonesia. Betul. Orang Arab tuh tidak punya tradisi mudik. Kalau orang tradisi mudik tuh Pak Muhammad tadi tuh pergi ke Arab sampai balik mudik. Gak ada orang Arab berbondong-bondong balik mudik ke kampung dia. Orang Indonesia ini kan memang ini orang Indonesia di Inggris, orang Indonesia di Amerika, orang Indonesia di Arab, orang Indonesia di mana-mana pun di seluruh dunia ini akan mudik. Nah, 143 juta diprediksi tahun ini orang berangkat mudik. Orang Indonesia. Wah, luar biasa ya. Ya kan, orang Padang balik ke Padang. Orang dan pada saat momen itu kita hadir di tengah-tengah orang Merangin ini walaupun dia di ujung langit sana masih pikirannya mau balik mudik. Nah, itu tidak dipunyai tempat. Nah, tapi untuk menyiapkan ini, nah itu saya bilang kan tahun lalu kita sudah membuka masjid-masjid karena kita lihat selama ini kan orang banyak istirahat di masjid. Lebih nyaman ya. Sholatnya dapat gitu kan, ibadahnya dapat, silaturahminya dapat. Apalagi kondisi hari ini masjid kita lumayan bagus lah. Tidak sama waktu kita kecil dulu, agak ngeri kalau masuk masjid, seram kan. Apalagi tengah malam gitu kan. Ringo-ringo kan ngeri kan. Sekarang masjid kita udah masjid ramah gitu. Betul, sudah 24 jam gitu Pak. 24 jam, sudah ada kulkasnya, ada isinya air kalau haus gitu. Udah bisa, ya bahkan di beberapa masjid itu sudah membuat tempat istirahat. Bahkan nggak sesi takjil gitu. Iya, memang kayaknya full service gitu Pak ya. Iya. Kita laksanakan. Nah, artinya bahwa ini kan tanda-tanda kemakmuran. Orang sudah selesai mikirin dirinya, sudah mikirkan diri orang lain. Dan juga selama ini ekonomi juga berpengaruh. Ketika kebun sawit mahal kan, ketika sawit biasanya bangun masjid, sudah mulai ini kan, sudah muncul kesadaran. Dan saya lihat tuh lumayan bagus-bagus masjidnya, karpetnya bersih, WC-nya bersih. Ya artinya bahwa itu membuat kenyamanan. Tentunya.
bagi keluarga. Luar biasa. Tentunya kita bagi pemudik juga yang akan insya Allah akan melaksanakan mudik pada tahun ini, hati-hati di jalan nantinya. Iya. Bukan hanya mungkin dari sisi kondisi keuangan atau budgeting yang harus disiapkan, tapi juga segala sesuatunya gitu ya. Jangan ya itu dia tadi, jangan pikirkan mau cepat sampai gitu ya. Yang penting selamat sampai tujuan. Ingat, Kementerian Agama hadir dengan masjid ramah pemudik. Silahkan istirahat. Silahkan pada saat Anda capek istirahat dulu, ibadah dulu gitu ya. Iya. Supaya tetap apa ya Pak, ibadahnya lancar, silaturahminya dapat juga nantinya gitu Pak ya. Ya. Gitu, Agama itu kan ngajarin momen sholat itu sebenarnya kan untuk merefresh. Iya. Ya kan biasanya kan kita nih misalnya bawa kendaraan Iya. itu maksimal tuh 4 jam harus Istirahat. ya kan. Sama orang sholat tuh dari Itu juga. ya istilahnya kalau zuhur sudah dijama Iya. ya kan itu paling mentoknya 4 jam juga harus Iya. ketemu lagi dengan maghrib, betul. ya kan? Maghrib. Mau tidak mau dengan maghrib, Iya, mau maghrib. ditakdim, mau Iya ditakhir, betul. berarti itu durasinya itu segini paling jauh gitu kan. Sama setelah subuh Iya. menjelang siang hari Zuhur gitu Pak ya. zuhur gitu kan. Nah, Oke. jadi ya, termasuk itu kapal-kapal itu juga mengakurkan apa Kompasnya namanya gitu. kompas itu Iya. saat-saat momen ya sholat juga. Iya gitu. Itu apa namanya para cap itu biasanya ngecek itu misalnya pada saat matahari tergelincir dia harus balikkan lagi. Sama dengan kita fokus balik ke Tuhan gitu. Iya, betul. Itu intinya. Baik, kalau kita ngomongin mudik juga, kalau Anda yang ingin mudik, ingat ada kewajiban ya. Mau saat nanti mendekati 1 Syawal, jangan lupa berzakat. Nah, kalau kita Iya. ngomongin zakat juga nih Pak, kemarin sempat ada yang viral juga antara sodako dengan zakat yang wacana banyak sekali di media sosial, nggak tahu nih mereka kemana menjadi apa yang menjadi apanya ya. Menurut saya banyak sekali seliweran berita yang Iya. tidak seharusnya gitu loh Pak. Nah ini gimana nih Pak? Masyarakat ini tahunya zakat fitrah tuh lah setahun sekali ya, zakat kepala kalau bahasa gitu nih kan. Mereka tuh sebenarnya banyak sekali. Iya. Nah dulu ya ini sama dengan pengaruh bagaimana Yusuf Qaradawi menemukan bahwa kita yang punya penghasilan, istilahnya kan kalau dulu kan zakat tuh emas gitu. Betul. Kan, barang tidak bergerak. Nah kalau kita ini kan pegawai negeri, negeri punya penghasilan, Betul. juga dihitung setara dengan emas tadi. Kadar emas itu Kadar tadi Pak ya. emas. Nah emas ini kan udah mahal, sekarang kan lumayan sekarang. Lumayan. Iya. Nah, kemarin sudah diumumkan. Nah, karena literasi kita ini masih rendah tentang zakat, itu cuman tahunya ya zakat itu zakat fitrah. Betul. Padahal zakat fitrah itu kan momennya bulan puasa Ya, ini. setahun Padahal zakat sekali. lain juga. Tapi untuk mengukur berapa dalam 1 tahun cash flow yang Cash kita flow-nya punya betul. ya, Betul. barang tidak bergerak misalnya emas kan. Kayak di Bangko Hewan ini ternak kan, juga Pak ya. ternak juga Iya. setelah jumlahnya sejumlah Iya. sekian ratus sekian yang Diwajibkan keluarkan diwajibkan zakat. zakat. Iya. Nah, ini yang perlu. Nah, tren hari ini tuh sampai sempat Pak Menteri itu menganggap bahwa karena memang tingkat literasi kita masih rendah, memang kita harus tingkatkan. Betul. Yang kedua sekarang seperti tadi yang saya sampaikan, trennya tuh sedekah jariah, sedekah jariah itu mulai karena ini menjadi dana abadi. Oke. Nah, bayangin kalau jutaan masyarakat muslim ini berwakaf saja Iya. satu kepala itu. Kita penduduk muslim kita 200 juta lah. Iya. 200 juta tuh kali 10.000 aja udah berapa ya? Luar biasa. Itu menjadi dana abadi yang bisa digunakan untuk kemaslahatan umat. Umat gitu. Nah, ada lagi sebenarnya kalau orang sudah mengeluarkan zakat, sudah dikelola dengan baik, punya wakaf yang produktif ya. Iya. Nah, wakaf kita hari ini kan banyak wakaf masjid Iya, kan, wakaf betul. kuburan, tanah-tanah. Makanya trennya sekarang ada wakaf uang. Itu juga Yusuf Qaradawi juga ulama besar yang mengatakan bahwa ya wakaf uang itu walaupun tidak tren ya, karena kita ini bermazhab Syafi'i ya. Betul. Nah ini trennya kan mazhab Hanafi yang membolehkan begitu. Sama juga zakat. Zakatnya Iya. Syafi'i kan apa yang kita makan. Iya betul. Kalau kita makan gandum ya zakatnya gandum. Gandum. Kalau kita Bahan makan pokok beras juga ya ya. warisnya beras. Iya. Tapi kan hari ini mau ngumpulin beras tonan untuk bawa ke masjid Iya. itu kan repot. Agak- Makanya pakailah mazhab Hanafi disetarakan. Nah, 2,5 kg. Iya. Bahan pokok yang kita makan itu gitu pun juga masih hilafiyah juga, ada yang Iya. mengatakan 3 kilo Ada gitu. kilo. Ada ukurannya mud ya,
mood itu kan ukuran di macam-macam. Kalau kita Betul. kan canting beras Canting ukuran beras itu. dulu. Sekilo tuh canting itu sekilo beras ya. Iya. Nah, kan, Kalau ini berarti 10 canting kalau gitu, di sana Pak, ya? kan mood namanya Mood kan. gitu. Mood itu kan tidak ada dipakai di Indonesia. Jadi ya itulah kias. Iya. Nah, dalam Islam kan banyak kewajiban kias. Oke, baik. Nah, kalau kita ngomongin zakat juga, Pak, sempat ada narasi di masyarakat di media sosial juga kemarin. Ya, sebenarnya saya cukup ini juga, Pak, ya, kepada masyarakat punya narasi di media sosial yang langsung saja main share, ya tanpa harus mengkonfirm dulu nih, ini benar atau enggak informasi ini yang terkait zakat akan digunakan untuk MBG, kata Pak Menteri juga ngasih statement juga kan gitu, Pak, ya. Iya. Nah, itu gimana nih, Pak? Nggak ada. Iya. Kan sudah ada Asnapnya gitu, Pak. presiden ini kan sudah sudah menetapkan MBG itu diambil dari APBN. Iya. Ya, semua instansi yang dari itu kan direktif ya, program beliau sebagai presiden yang makan bergizi gratis, dan dampaknya luar biasa. Betul. Luar biasa. Walaupun ada sedikit-sedikit ya, yang namanya makanan ya, makanan ini kan tergantung siapa yang buat gitu kan. Dan insya Allah ya pasti ada perbaikan-perbaikan. Nah, saya lihat banyak juga SPPG yang ditutup misalnya karena mereka tidak sesuai SOP. Nah, inilah peran masyarakat juga menyampaikan dengan cara baik, bukan melalui media sosial. Wah ini ya menghujat, kan baik-baik aja lah sampaikan. Kan ada pengawasnya tuh, SPPG itu kan ada pengawasnya. Kalau disampaikan aja baik-baik, jangan sampai ini. Nah, kalau digunakan untuk uang zakat untuk MBG itu tidak ada sama sekali. Zakat itu ada asnafnya. Nah, itu. Walaupun ada beberapa asnaf yang nggak ada lagi kayak hamba sahaya, sebenarnya nggak ada lagi mau dibebaskan jadi hamba sahaya kan. Budak itu budak tidak ada lagi sekarang. Kecuali kalau bahasa Jambi ada budak, Pak. Budak mana tuh? Iya. Nah, mungkin momen pemudik ini kan termasuk musafir kan. Asnaf masuk musafir. Jadi tidak ada salahnya zakat itu mungkin dibelikan air, dibelikan takjil, dibelikan makanan bagi para pemudik musafir ya. Ya kalau udah lewat 90 kilo ke atas kan udah langsung musafir lokal maupun nah, apalagi nih Merangin ini kan. Merangin ini kan lintasan dari Sarolangun, Merangin, bukan dari Sarolangun, Pak, banyak dari Pulau Jawa juga yang lintas lewat. Jadi ini kan dia melintas lewat sini kan, lintas barat ini kan namanya. Orang mau ke Aceh kan mau lihat sini. Nah, kalau lintas timur kan daerah Jawa. Oke. Baik, nah itu dia. Nah, memastikan lagi ya, Sobat Pokem, sahabat religi, bahwasanya gitu ya, kita pastikan lagi tidak ada peruntukan bahwasanya zakat ini untuk kegiatan MBG tadi, gitu ya. Itu dapat kita pastikan. Oke, baik. Nah, kalau kita juga ngomong media sosial tadi, Pak, ya, bahwasanya ASN Kementerian Agama ini kan cukup banyak nih, Pak, ya. Nah, iya, harusnya influencer kita ini kan cukup banyak sebenarnya kan. Jadi bayanginlah kalau majelis taklim itu kita yang punya ribuan majelis taklim kita layani. Tapi kan selama ini YouTube kita yang nonton siapa aja. Kita punya karyawan Kementerian Agama, ASN di Kementerian Agama itu 7.700 sekian. Itu aja kalau like and subscribe aja itu udah luar biasa. Tapi faktanya hari ini mungkin kita harus kerja keras. Iya, betul. Karena fokus teman-teman kan beda-beda kan. Nah, mungkin dia tidak fokus ke media sosial. Nah, media sosial ini kan banyak potongan ya. Namanya bisnis nih ya, mohon maaf ya. Kenapa orang ya kalau anjing gigit orang itu biasa. Memang anjing tuh kalau ketemu yang sakitnya suruh gigit orang. Tapi kalau mau jadi berita kan orang gigit anjing gitu kan, baru jadi berita, orang penasaran. Iya, betul. Nah, kalau biasa-biasa baik kata orang itu kan. Nah, kemarin ada potongan-potongan maksudnya soal guru dulu. Iya, betul. Maksud beliau tuh bukan begitu sih maksudnya. Maksudnya ya kita ini kan hidup ini pilihan. Kalau sudah memilih jadi guru berarti itu memilih menjadi pengabdi. Ya kan? Ya kalau jadi guru ya memang hari ini ya seperti kemarin Pak Sekjen juga ya. Yang ngangkat guru ini kan bukan Kementerian Agama semua. Yayasan juga ngangkat. Kenapa datanya bergerak? Data minggu ini beda dengan data minggu bulan depan. Karena bukan Kementerian Agama yang ngangkat, yayasan diberi hak untuk mengangkat guru-guru. Jadi datanya kita tidak mungkin menolak, ini tidak usah nih, usah masukkan lagi. Tapi kan kita tetap, ya namanya Kementerian Agama ini kan ngurusin semua hal-hal yang misalnya yang swasta. Ya mohon maaf, madrasah itu boleh dikatakan 80% swasta, 20% negeri. Jadi wajar kalau kita pelan-pelan ajak kawan-kawan tertib. Makanya digitalisasi tata kelola itu penting hari ini. Banyak aplikasi, banyak ini tuh memudahkan kita bekerja gitu kan. Memudahkan kita untuk menggapai yang tidak jauh. Misalnya kita soal Monep, kita punya
sistem informasi penyuluh agama. Saya cek di Simpo itu siapa yang kerja, siapa yang tidak. Bukti dia kerja itu dimasukkan di dalam aplikasi. Betul. Banyak sekali, ini termasuk kinerja juga ya. Saya kan tahu tuh di Merangin ini mana yang program sudah jalan atau tidak. Saya kan akan cek aja di, dan kawan-kawan di sini juga tinggal menjalankan, tinggal menginput. Masa tidak mau input? Karena kan itu udah kelewatan. Tinggal input aja gitu Pak ya. Ini kan menyangkut SKP, sasaran kinerja. Baiklah, kalau itu luar biasa. Tentunya kita berharap apa yang disampaikan Bapak tadi gitu ya sangat berdampak untuk kita semua, khususnya ASN di Kementerian Agama Kabupaten Merangin ini Pak. Baik, terakhir Pak mungkin closing statement untuk kita semua di sini, khususnya ASN di Kementerian Agama Kabupaten Merangin ini Pak, boleh Pak? Iya. Closing statement Pak. Ya, kita ini pekerja ada. Kementerian Agama ini kan tagline-nya ikhlas beramal. Untuk ikhlas itu berat sih sebenarnya. Orang biasanya beramal dulu, sudah menyatakan amal itu mendapat balasan dari Tuhan, dari Allah, baru menyatakan keikhlasan. Tapi kalau kita ini ikhlas dulu gitu. Nah, walaupun mungkin dalam menjalankan sesuatu itu mungkin banyak tantangan dan berat, tapi kita disuruh ikhlas dulu, suruh nahan. Insya Allah ini menjadi amal jariah kita, jadi amal soleh kita. Terima kasih banyak Bapak atas kehadirannya. Sudah bersilaturahmi di podcast Kementerian Agama Kabupaten Merangin ini Pak. Tentunya sangat banyak ilmu yang kita dapatkan pada pertemuan kali ini. Dan Sobat Pokem, sahabat religi dimanapun Anda berada, itu dia tadi perbincangan kita dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi yang sudah hadir bersilaturahmi di tengah-tengah kita pada saat ini, dan tentunya kita berharap ini bisa menjadi sumber informasi, sumber edukasi juga, dan sumber literasi buat Anda semua. Baiklah, akhirnya saya Fajril undur pamit. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.